warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Ali Tamrin MSy yang terhormat, dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Mariatul Izzah. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Fakih As'ari Kediri, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Teman-teman, pada presentasi hari ini saya akan membahas materi tentang konsumsi menurut Islam pada materi sistem ekonomi Islam. Kita bahas yang pertama, yaitu pengertian konsumsi. Konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan konsumsi menurut Islam memiliki arti yang sama tetapi memiliki perbedaan. Nah, apa sih perbedaannya? Konsumsi itu secara ekonomi konvensional untuk mencapai tujuan konsumsi itu sendiri, sedangkan konsumsi menurut Islam itu penyampaiannya itu memenuhi kaidah atau pedoman syariah Islamiyah. Kita bahas tentang sifat-sifat atau norma etika konsumen. Menurut Yusuf Qadrawi, ada beberapa norma dasar yang menjadi landasan dalam berperilaku konsumsi menurut Islam. Yang pertama, membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. Yang kedua, kita tidak melakukan kemubaziran. Ya, dalam kemubaziran kita harus menjauhi berhutang dan menjaga aset yang mapan dan pokok. Selanjutnya, tidak hidup mewah dan boros. Selanjutnya, harus membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya atau hidup dalam kesederhanaan. Selanjutnya, mementingkan kehendak sosial dibandingkan dengan keinginan yang benar-benar bersifat pribadi. Selanjutnya, konsumen akan berkumpul untuk saling bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan semangat Islam. Selanjutnya, konsumen dilarang mengkonsumsi barang atau jasa yang penggunaannya dilarang oleh agama Islam. Selanjutnya, kita bahas tentang konsep maslahah dalam perilaku konsumen Islam. Dalam pandangan Islam, kepuasan didasarkan pada suatu konsep yang disebut dengan maslahah. Menurut Imam Syatibi, menggunakan kata maslahah atau istilah maslahah yang maknanya lebih luas dari sekedar kepuasan. Kepuasan dalam bahasa ekonomi konvensional. Menurut Imam Syatibi, maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi. Dan menurut beliau, yang pertama, kehidupan atau jiwa atau disebut dengan al-nafs. Yang kedua, properti atau harta benda atau disebut dengan al-mal. Yang ketiga, keyakinan atau al-din. Yang keempat, intelektual atau al-aql. Dan yang terakhir yaitu keluarga atau keturunan atau disebut dengan al-nasl. Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut pada setiap individu, itulah yang disebut dengan maslahah. Konsumen muslim dengan perilaku konsumen konvensional, yaitu di mana konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa mereka dalam memenuhi kebutuhannya tidak sekedar memenuhi kebutuhan individu atau materi, tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial, spiritual. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, faktor-faktornya yaitu faktor selera, faktor sosial ekonomi. Selanjutnya, faktor kekayaan dan keuntungan atau kerugian kapital. Selanjutnya, faktor tingkat bunga dan tingkat harga.
Oke teman-teman, saya akhiri presentasi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan yang ingin bertanya atau ingin menambahi materi yang saya bahas hari ini, bawah ini, dan jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.